Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Indriani dari kelas H pembelajaran fikih yang diampu oleh Ibu Husnul Khotimah MPDI. Di sini saya akan praktek mengajar mata pelajaran fikih pada kelas 7 semester 1 dengan tema tata cara bersuci dari najis. Yuk, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu semangat ya dalam belajar. Semangat, Bu. Oh iya, ini tadi sudah berdoa apa belum? Belum, Bu. Loh, kenapa belum? Lain kali dibiasakan berdoa terlebih dahulu ya, supaya dalam pembelajaran diberikan kemudahan dan kelancaran. Ketua kelasnya siapa? Firda, Bu. Ya, Mbak Firda, tolong ya kalau ibu guru belum datang atau bapak guru belum datang, teman-temannya semua dipimpin untuk berdoa ya. Siap, Bu. Ya. Baik, untuk sekarang doanya ibu yang mimpin terlebih dahulu ya. Ayo semuanya duduk yang siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk hari ini siapa ya yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua. Alhamdulillah. Kalau begitu, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ahmad Indra Kurniawan hadir. Dinda Salsabila hadir. Firdaul Makfiroh hadir. Muhammad Rifki hadir. Muhammad Zainal hadir. Nadia Febi hadir. Baik, sebelum pelajaran di pagi kali ini kita mulai, ada yang masih ingat tidak materi kemarin kita mempelajari tentang apa? Alat-alat bersuci, Bu. Iya, benar. Apa saja alat-alat bersuci? Coba disebutkan Mbak Nadia. Tidak tahu, Bu. Lupa. Loh, kok lupa? Tadi malam tidak belajar ya? Loh, ayo ketua kelasnya siapa tadi? Mbak Firda ya? Ayo Mbak Firda sebutkan. Kalau seingat saya kemarin itu air dan batu, Bu. Iya, benar sekali. Ibu jelaskan ya sekali lagi. Jadi alat-alat untuk bersuci ada dua macam. Yang pertama air dan yang kedua batu. Kemudian air untuk bersuci dibagi menjadi berapa kemarin? Kok diam saja? Ya, jadi air bersuci dibagi menjadi 4. Yang pertama air suci dan mensucikan. Contohnya air sungai, air sumur, dan lain-lain. Dan yang kedua air suci tetapi tidak mensucikan. Contohnya air di buah-buahan, air teh, air kopi, dan lain-lain. Nah, yang ketiga air mutanajis. Contohnya air bersih yang terkena cipratan najis. Yang keempat air mustakmal. Contohnya air yang sedikit atau air yang kurang dari 2 kula. Baik, di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara bersuci dari najis. Ayo anak-anak dibuka bukunya halaman 32 ya. Sebelumnya ibu mau tanya terlebih dahulu, ada yang tahu nggak apa itu najis? Najis itu kotor, Bu. Ada lagi? Sesuatu yang tidak sah jika dipakai ibadah, Bu, karena kotor. Ya benar. Nah, sekarang
sekarang Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Kita kupas dulu pengertian najis menurut bahasa. Nah, najis itu berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikkan, tidak bersih atau tidak suci. Lalu, sifat najis ini ada berapa? Hayo, ada yang tahu tidak? Jadi, sifat najis ini ada dua. Yang pertama, najis yang bersifat ainiyah dan najis yang bersifat hukumiyah. Najis yang bersifat ainiyah ini najis yang terlihat oleh kasat mata, bisa dirasa oleh panca indera, seperti jilatan anjing, kotoran manusia atau hewan, kemudian air kencing, darah haid, dan nifas. Nah, kalau najis yang bersifat hukumiyah ini najis yang menodai akidah, seperti syirik dan kufur, sehingga tidak bisa dilihat oleh panca indera atau kasat mata. Selanjutnya kita akan membahas tentang najis menurut istilah. Nah, najis ini bisa diartikan sebagai suatu benda yang mengotori pakaian atau badan dan bisa menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan oleh orang yang terkena najis. Kemudian ada macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Ayo anak-anak, pasti sudah ada yang tahu ini macam-macam najis ada berapa? 3. Ada 3, Bu. Ya, sebutkan Mbak Nadia apa? Najis mukofafa, najis mutawasito, najis mughalladhah, Bu. Benar. Jadi macam-macam najis ini ada 3 ya. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis dalam kategori ringan. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI, air susu ibu. Kemudian cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis ini dalam kategori sedang. Nah, najis ini adalah najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia kecuali air mani. Cara mensucikannya dibilas dengan air sampai hilang semua warna, bau, dan rupanya. Nah, yang ketiga tadi apa? Ada yang masih ingat? Najis mughalladhah, Bu. Ya, najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini dalam kategori najis berat ya. Contohnya seperti air liur anjing dan babi. Cara mensucikannya, pertama hilangkan dulu wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tata cara bersuci dari najis dengan menggunakan air. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu macam-macam najis ada berapa tadi? Ada 3, Bu. Ya, jadi dari ketiga macam-macam najis yang sudah Ibu jelaskan tadi, setiap macam najis memiliki 2 sifat, yaitu ainiyah dan hukumiyah. Contohnya di najis mukhafafah ada najis mukhafafah ainiyah dan mukhafafah hukumiyah. Terus najis mutawasitoh ainiyah dan mutawasitoh hukumiyah. Yang ketiga, najis mughalladhah ainiyah dan mughalladhah hukumiyah. Nah, apa sih najis ainiyah dan hukumiyah itu? Yang pertama najis ainiyah dulu ya. Najis ainiyah ini najis yang bisa dilihat secara kasat mata, baik rasa, warna, dan baunya. Sedangkan najis hukumiyah ini najis yang tidak tampak, seperti najis yang sudah mengering. Jelas ya? Iya, Bu. Oke, baik. Ibu lanjutkan terlebih dahulu ya penjelasannya. Sekarang kita akan membahas tata cara mensucikan najis mukhafafah ainiyah. Yang pertama, dibersihkan dulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasanya tidak dapat kelihatan dan dapat dirasakan. Kemudian, air yang suci dan mensucikan dipercikkan
ke tempat atau benda yang terkena najis. Nah, air yang dipercikkan harus mengalir ke seluruh tempat atau benda yang terkena najis ya. Nah, yang ketiga, airnya dipercikkan, tidak disyaratkan, tidak mengalir, dan dikeringkan dengan kain atau benda yang suci. Kemudian, tata cara mensucikan najis mukhafafah hukumnya. Yang pertama, membersihkan dulu tempat dan benda yang terkena najis dengan melingkari dulu untuk memastikan percikan air secara tepat. Kemudian, air yang suci dan mensucikan dipercikan ke tempat atau benda yang terkena najis yang telah dilingkari tadi ya. Nah, yang ketiga, air yang dipercikan tidak disyaratkan hingga mengalir. Terus yang terakhir, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Selanjutnya masuk ke najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh ainiyah dulu ya. Najis mutawasitoh ainiyah ini cara mensucikannya, yang pertama dibersihkan dulu sifatnya hingga warna, bau, rasa tidak dapat kelihatan dan dapat dirasakan. Kemudian air yang suci dan mensucikan dialirkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Nah, yang ketiga, air yang disiramkan disyaratkan hingga mengalir. Nah, yang terakhir, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Lanjut, tata cara mensucikan najis mutawasitoh hukumnya. Yang pertama, mensucikan tempat atau benda yang terkena najis dengan melingkari dulu. Ya, dilingkari dulu untuk memastikan percikan air secara tepat. Kemudian, air yang suci dan mensucikan disiramkan hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis yang telah dilingkari. Yang ketiga, dikeringkan dengan kain atau benda yang suci ya. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang najis mughaladoh ainiyah dan hukumnya. Nah, cara mensucikannya najis mughaladoh ainiyah ini yang pertama dibersihkan dulu sifatnya hingga warna, bau, dan rasa najis tidak dapat kelihatan dan dapat dirasakan. Yang kedua, menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu yang suci ya. Nah, yang terakhir najis mughaladoh hukumiyah. Tata caranya yang pertama dilingkari dulu tempat atau benda yang terkena najis. Kemudian menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu yang suci ya. Nah, itu tadi tata cara mensucikan najis beserta sifat-sifatnya dengan menggunakan air. Jadi, itu tadi penjelasan kita mengenai tata cara bersuci dari najis. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, berarti Ibu anggap sudah bisa dan mengerti ya? Iya, Bu. Kalau begitu, Ibu kasih tugas terlebih dahulu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, siap. Sekarang dibuka HP-nya. Ibu abis ini akan mengirimkan LKS dan pautonnya di grup WA kalian. Yang dikerjakan cukup LKS-nya saja ya. Pautonnya itu hanya berisikan materi supaya kalian tidak lupa atas materi yang Ibu sampaikan hari ini. Gitu. Nah, sekarang Ibu tinggal dulu ya ke kantor. Oke, Bu, siap. Iya, Bu, hati-hati. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai apa belum tugas yang Ibu berikan tadi? Sudah, Bu. Sudah kita taruh di meja Ibu semua. Oke, baik. Berhubung waktunya ini masih ada, Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian bisa melihat dan memahaminya ya. Siap, Bu. Oke, Bu. Oke. Ibu tampilkan terlebih dahulu ya.
Ya, itu tadi video praktek tata cara bersuci dari najis. Kemudian, untuk tugas minggu depan, kalian akan melaksanakan praktek ya. Nah, praktek ini akan Ibu jadikan sebagai nilai ulangan harian kalian. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya? Untuk prakteknya praktek apa ya, Bu? Baik, prakteknya ini praktek bersuci dari najis ya. Kalian bisa mempelajarinya di rumah tentang tata cara bersuci dari najis. Minggu depan kita praktek secara individu. Nah, berhubung waktunya sudah mau habis, Ibu tutup terlebih dahulu ya pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, barokah, dan jangan lupa belajar di rumah ya. Terima kasih atas waktunya. Ibu mohon maaf jika ada salah kata maupun ada perbuatan yang sengaja ataupun tidak sengaja. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.